Halo, kita bertemu kembali dalam konten YouTube saya Hendra Saragih. Di mana konten YouTube ini kita pergunakan untuk membahas beberapa hal, beberapa materi terkait koperasi dan UKM. Nah, dalam konten YouTube saya sebelumnya kita telah membahas terkait dengan pendirian koperasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita akan mendirikan koperasi. Nah, pertama terkait dengan pendirian koperasi itu sendiri. Nah, koperasi itu ada dua bentuk, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Nah, koperasi primer sesuai dengan ketentuan itu didirikan oleh minimal 20 orang. Dan kemudian koperasi sekunder didirikan minimal 3 koperasi primer. Nah, ketentuan pendiri tersebut itu wajib untuk dipenuhi ketika kita akan mendirikan koperasi. Nah, kita tahu bersama bahwa ada 5 jenis koperasi. Ya. Pertama adalah koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Kemudian ada koperasi simpan pinjam. Nah, dalam pendirian koperasi kita juga harus menentukan koperasi apa, jenis koperasi apa yang akan kita dirikan. Nah, ketika kita bicara koperasi konsumen, produsen, pemasaran, dan koperasi jasa, ya, itu tidak bisa digabung dengan jenis usaha simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam itu adalah koperasi yang single purpose. Artinya, ketika dia mendirikan koperasi simpan pinjam, usahanya itu harus satu, tunggal, yaitu simpan pinjam. Tapi koperasi sektor real, ya, itu seperti konsumen, produsen, pemasaran, dan koperasi jasa, itu bisa saling saling kait mengkait, ya, itu dapat dilakukan untuk beberapa jenis koperasi tersebut. Dan biasanya ditentukan satu usaha yang utama, ya, contohnya misalnya dia produsen, tapi ada toko yang menunjang hasil produksi, terus kemudian ada juga transportasi, ya, yang digunakan untuk memasarkan atau mendistribusikan hasil-hasil produksinya. Nah, koperasi simpan pinjam, ya, itu memang dia single purpose, tidak bisa digabung dengan usaha-usaha yang lain. Ya. Nah, ini harus diperhatikan ketika kita akan mendirikan. Kita harus menentukan dahulu, ya, jenis koperasi apa yang akan kita dirikan. Dan ini tidak akan menimbulkan kebingungan bagi anggota ketika koperasi ini sudah berjalan. Nah, terkait dengan pendirian koperasi ini, yang tidak kalah penting adalah fungsi penyuluhan koperasi bagi anggota-anggota yang akan mendirikan koperasi. Nah, kita tahu bersama bahwa koperasi ini memang didorong sebagai pilar utama dalam perekonomian Indonesia. Nah, kalau di dalam Undang-Undang 25 pasal 4 disebutkan bahwa koperasi itu sebagai sokoguru. Nah, bayangkan sokoguru itu sebagai tiang, ya, perekonomian Indonesia. Tapi pada kenyataannya memang masih jauh ketentuan idealis daripada aturan ini, ya, dibanding dengan kenyataan. Nah, terkait dengan penyuluhan ini, kalau menurut saya ini sangat penting sekali, karena memang koperasi ini beda dengan badan usaha yang lain, ya, khususnya dengan PT. Nah, ketika kita bicara koperasi, ada hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan prinsip, nilai, dan jati diri. Nah, kalau koperasi itu memang mempunyai prinsip-prinsip yang kita sebut dengan prinsip koperasi.
yang diantaranya adalah keanggotaan itu bersifat sukarela dan terbuka. Tidak ada paksaan, tidak ada pembatasan, silakan siapa saja dapat menjadi anggota koperasi. Dan ini pun tidak begitu saja, tapi diatur, ditentukan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari koperasi yang bersangkutan. Terus kemudian pengelolaan dilakukan secara demokratis. Ya. Nah, demokratis di sini terkait dengan anggota koperasi tersebut, ya, itu one man one vote, ya, meskipun partisipasi anggota kepada koperasinya itu besar, tapi tetap vote-nya atau suaranya itu tetap satu. Dan ketentuan tersebut menjadi penting ketika di dalam rapat anggota masing-masing anggota itu mempunyai suara yang sama, mempunyai hak yang sama, ya, tidak berbeda antara orang ataupun anggota yang partisipasinya besar, ya, berbeda dengan ataupun beda dengan anggota yang lain. Jadi sama hak dan kewajibannya. Kemudian pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Jadi makin besar partisipasi ataupun transaksi anggota dengan koperasinya, maka hasil usaha yang diperoleh oleh anggota tersebut semakin besar. Terus kemudian pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan kemandirian. Kemudian juga yang kemudian adalah pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Nah, terkait dengan prinsip koperasi, yaitu pendidikan perkoperasian, nah ini sangat penting, ya, dimana anggota itu harus diberikan pengetahuan, ya, apa sih keuntungan anggota itu dari koperasinya. Terus kemudian apa beda koperasi dengan badan usaha yang lain. Nah, ini perlu kita kita dorong supaya ketika koperasi itu akan didirikan, terlebih dahulu dia diberikan pemahaman, diberikan edukasi, diberikan penyuluhan terkait dengan perkoperasian. Dan pendidikan perkoperasian ini itu dianggap dan dirasa penting karena jangan sampai nanti di kemudian hari ketika koperasi ini berjalan, ya, itu koperasi ataupun anggota koperasi tidak dapat memahami, ya, fungsi dia sebagai anggota koperasi. Nah, ini perlu dilakukan, ya, supaya hal-hal yang terkait dengan perkoperasi itu dapat dijalankan oleh anggota koperasi dengan sebaik-baiknya. Nah, itu beberapa hal yang saya sampaikan, ya, terkait dengan pendirian koperasi, ya, pentingnya penyuluhan perkoperasian sehingga kepentingan daripada anggota itu dapat diberikan, dapat difasilitasi oleh koperasi. Dan demikian untuk saat ini konten saya terkait dengan materi pendirian koperasi. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Salam